saya dengar masuk di Jakarta, begitu ya. Nah ini yang jadi bahan-bahan pertimbangan kita bersama untuk melakukan kebijakan pembelajaran tatap muka. Baik, nah prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi ini harus memperhatikan dua hal. Yang pertama adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat yang merupakan prioritas utama untuk menetapkan kebijakan pembelajaran. Begitu. Nah yang kedua juga tidak luput penting untuk diperhatikan, yaitu tumbuh kembang peserta didik. Dengan memperhatikan kondisi psikososial juga menjadi bahan pertimbangan untuk memenahan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Ya, selanjutnya. Nah, sebenarnya apa sih syarat dari syarat penyelenggaraan pembelajaran tatap muka yang diberikan pemerintah ini? Sebenarnya sekolah wajib memenuhi daftar periksa yang tadi saya sudah sebutkan. Yang pertama adalah ketersediaan sarana dan sanitasi kebersihan. Ya, kayak seperti toiletnya harus bersih dan layak. Sarana cuci tangan harus menggunakan sabun dan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan. Kalau Harapan Bangsa sangat dekat ya dengan beberapa rumah sakit, jadi sebenarnya nggak usah terlalu khawatir dengan itu ya. Ada Kanuyoso, ada Hermina, begitu ya. Kalau untuk layanan kesehatan kita sangat dekat gitu. Nah, ketiga adalah kesiapan menerapan wajib masker. Nah, yang keempat, memiliki termogan. Termogan ini sendiri kita sudah punya ya, tersedia di sekolah gitu kan ya. Jadi security juga memegang alat-alat ini untuk memastikan setiap orang yang masuk ke sekolah bisa dicek suhunya. Yang kelima adalah memiliki pemetaan warga satuan pendidikan. Nah, warga satuan pendidikan ini yang dimaksud adalah seperti kepala sekolah, guru, siswa, begitu kan ya, tenaga kependidikan, entah itu staf pendidikan atau misalnya cleaning service, security dan lain-lainnya. Nah, itu termasuk warga dari Satuan Pendidikan SMA Harapan Bangsa. Itu harus dipetakan. Mana mereka yang memiliki komorbid? Komorbid itu penyakit bawaan seperti asma, penyakit jantung gitu kan ya, atau penyakit-penyakit lainnya. Nah, yang kedua, tidak memiliki akses transportasi yang umum gitu ya. Akses dalam artian ya warga satuan pendidikan itu tidak menggunakan transportasi umum karena itu sangat rentan. Begitu ya. Yang ketiga, memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan resiko COVID-19 yang tinggi atau riwayat kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri. Nah, ini nih Pak, ya Bapak Ibu yang sulit ya gitu ya. Karena kemarin juga baru ada kasus begitu ya di Balikpapan, baru hangat dibicarakan begitu. Salah satu tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif gitu kan ya, yang sebenarnya dari puskesmas sendiri sudah menganjurkan untuk dilakukan isolasi mandiri, tetapi bukan isolasi mandiri, malahan melakukan pernikahan gitu ya, waktu ditelepon, lakukan pernikahan. Nah itu yang membuat saya juga kaget hari ini gitu ya. Sebenarnya November ini saya sudah, waduh, udah masuk 10 gitu ya, udah masuk 10, semoga turun. Waduh, nggak taunya di awal Desember ini naik lagi ya. Kemarin saya lihat 50 lagi. Rupanya itu karena ada pesta perkawinan dan pengantinnya nggak taunya COVID. Waduh, kena banyak begitu ya. Nah, ini kesadaran masyarakat masih kurang gitu ya untuk menjaga kesehatan bersama begitu ya. Nah, ini yang benar-benar harus kita perhatikan. Nah, yang keenam adalah mendapatkan persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua. Jadi SMA Harapan Bangsa sudah melakukan dengan polling melalui WA
kepada Bapak dan Ibu, begitu. Nah, apakah SBICS telah memenuhi syarat daftar periksa dan untuk menyelenggarakan pertemuan tatap muka? Atau bagaimana kesiapan fasilitas kesehatan sekolah menghadapi COVID-19? Nah, mari Bapak Ibu kita lihat bersama. Sebenarnya kami sudah mempersiapkan itu di bulan Juni kemarin, semester lalu ya Bapak Ibu. Kami sangat berharap kalau kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka dengan anak-anak gitu ya. Jadi sudah dipersiapkan sebenarnya jauh-jauh hari, dan satu semester ini pun sebenarnya guru-guru semua itu ada di sekolah. Begitu, walaupun saya harus mengatur guru-guru ada di dalam kelas masing-masing gitu ya. Di ruang guru cuman hanya ada 2-3 guru yang ada di sana, dan ruang kelas semua terisi dengan guru supaya menghindari terjadinya kontak atau kerumunan begitu, dan jaga jarak jadinya dapat terlaksana. Ya, jadi di tiap kelas juga sudah kami sediakan hand sanitizer begitu. Selanjutnya kami juga sudah menyediakan sebenarnya ya kalau toilet seperti yang Bapak Ibu pernah lihat dan mungkin pernah masuk juga ya, toilet kami juga terjaga dengan bersih sampai sekarang pun. Cleaning service juga tetap membersihkan itu karena memang ada aktivitas warga sekolah di sekolah gitu ya, dalam artian guru dan tenaga kependidikan masuk. Nah, kami juga sudah menyiapkan pengering tangan. Ya, jadi anak-anak itu sudah tidak menggunakan handuk lagi biasanya untuk mengeringkan tangan gitu, tetapi kami juga sudah menyediakan di sana pengering tangan sehingga aman buat anak-anak. Itu persiapan kami sampai yang kami lakukan. Ya, selanjutnya Mister. Nah, ini juga sudah tersedia tempat-tempat untuk mencuci tangan. Jadi Bapak Ibu atau warga sekolah yang baru datang dari luar itu memang diarahkan oleh security untuk cuci tangan dulu gitu ya. Cuci tangannya pun dengan menggunakan keran injak begitu. Jadi tidak dibuka dengan pakai tangan tetapi diinjak untuk meminimalis penularan begitu. Kalau misalnya terjadi, misalnya ada begitu ya. Terus ada sabun juga di sana disiapkan begitu. Nah, selanjutnya untuk security pun kami juga sudah persiapkan mereka, melatih mereka untuk mengecek setiap warga sekolah atau tamu yang datang ke sekolah harus dicek suhunya begitu, maupun di CS, di bagian CS, di bagian staf administrasi di sana juga sudah siap dengan pembatas sehingga mempermudah begitu ya, tidak ragu-ragu untuk melakukan percakapan begitu ya, dengan ada pembatas seperti itu tetap aman begitu. Nah, selanjutnya Mister, walaupun sudah ada face shield tapi tetap kami lakukan pembatasan itu, dan di awal semester kemarin juga sebenarnya sudah diberikan face shield yang sebenarnya kami juga siapkan untuk siswa-siswi SMA Harapan Bangsa begitu ya. Nah, ini kami berikan sudah semua kepada semua guru dan tenaga kependidikan face shield ini yang benar-benar menyatakan bahwa kami sebenarnya sudah siap sekali dengan pembelajaran tatap muka begitu ya, dengan fasilitas yang disediakan oleh sekolah. Baik. Nah, dari gambar-gambar yang sudah ditampilkan tadi sudah memberikan pemaparan bahwa sekolah kami secara sarana prasarana memang sudah siap untuk melakukan pembelajaran di dalam sekolah begitu ya. Nah, jadi kalau untuk sarana prasarana tidak perlu dikhawatirkan. Nah, tapi kan memang tidak hanya sampai di sana saja ya Bapak Ibu yang harus kita perhatikan. Nah, langkah yang kedua yang harus kami lakukan adalah hasil jajak pendapat dari orang tua SMA. Iya, orang tua SMA di sini sudah kami lakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan, menyetujui atau tidak setuju dengan dilakukannya pertemuan dengan tatap muka. Gitu. Nah, ini hasilnya. Jadi ini hasil dari jajak pendapat SMA Harapan Bangsa. Ya. Jadi 36% setuju
dari 108 siswa dan 64% yang menyatakan tidak setuju dengan pertemuan tatap muka. Baik. Nah, jadi keputusan sekolah berkaitan dengan pembelajaran semester kedua tahun 2020-2021 ini adalah tetap dilakukan secara daring atau dengan online, Bapak Ibu. Nah, apa yang menjadi pertimbangan kami? Ya, ini pertimbangan sekolah terhadap keputusan online atau daring. Yang pertama adalah hasil jejak pendapat orang tua yang hanya tadi 36% ya. Maaf itu kalau di situ ada masih tertulis 34 gitu ya. Setuju dengan pembelajaran tatap muka. Yang kedua, itu faktor resikonya masih tinggi. Mengingat pertama kondisi COVID-19 di Balikpapan saja masih ada di zona orange gitu ya. Keadaannya belum stabil gitu ya. Kalau kemarin aja udah 50 ini masih juga gitu ya, masih 30 ke bawah itu. Nah, ini menyatakan belum stabil Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah sulitnya terdeteksi tingkat resiko penularan dari warga siswa gitu. Nah, ini yang kita nggak tahu kalau nanti ngumpul gimana. Jangan-jangan nanti ada tantenya yang baru datang dari ini Jakarta gitu ya, atau ya banyak hal ya bisa kemungkinan itu bisa terjadi. Nah, anaknya sih nggak kemana-mana, tetapi kan lingkungan rumah atau mungkin ya lingkungan dia bergaul tetangga begitu itu bisa menjadi pembawa resiko gitu ya begitu. Nah kalau di karyawan itu kami punya daily record tiap hari harus menginformasikan kepada HRD kami kemana aja begitu, ketemu dengan siapa aja begitu ya. Nah itu ya diharapkan kejujuran memang ya supaya kita sama-sama menjaga kesehatan bersama begitu. Nah yang ketiga adalah belum tersedianya vaksin di Balikpapan begitu. Nah vaksin ini memang sangat menjadi pertimbangan kita, kecuali kalau sudah ada vaksin dan obat memang sudah bisa mengatasi COVID, itu akan membantu kita untuk melakukan ini. Tapi kalau belum, waduh, sangat tinggi sekali resiko yang akan ditimbulkan dari COVID ini nantinya. Jadi ini jadi pertimbangan keputusan online atau daring. Ya, yang keempat, ketentuan penyelenggaraan pertemuan tatap muka dari pemerintah pun sebenarnya cukup terbatas Bapak Ibu. Begitu ya. Nah, yang kegiatan pembelajaran tatap muka itu tidak dapat dilakukan setiap hari. Karena memang ada pembatasan-pembatasan, ada yang on, ada yang off begitu ya, sip-sipan begitu. Karena kan takutnya kalau misalnya dikumpul itu terjadi penumpukan dan itu beresiko tinggi begitu. Ya, istirahat juga harus diatur, keluarnya juga harus diatur, begitu ya. Nah, terus untuk kegiatan pembelajaran sendiri, kalau di SMA itu hanya dibatasi 4 jam per hari. Ya, jumlah siswa yang dapat mengikuti hanya 50% dari total siswa. Kalau saya bilang di Harapan Bangsa ini 36 siswa dibagi 2 aja itu masih banyak banget gitu ya. Masih ada sekitar 12 orang kalau di dalam kelas begitu tuh, waduh itu lumayan masih banyak sebenarnya dan itu beresiko begitu ya. Nah yang keempat, ya pemerintah juga tidak mengizinkan untuk mengadakan kegiatan olahraga, ekstrakurikuler, istirahat, bermain juga tidak ada gitu ya. Terus kegiatan makan di kantin juga tidak boleh begitu. Memang masih sangat terbatas. Begitu. Jadi pemerintah juga tetap menekankan bahwa pembelajaran tatap muka ini diperbolehkan tetapi tidak wajib. Begitu. Nah, pembelajaran tatap muka ini tidak wajib tapi diperbolehkan sama pemerintah. Nah, ini kan yang kita harus benar-benar pertimbangkan ya risikonya. Begitu. Next, Mister. Iya. Nah, itu tadi paparan yang sudah saya sampaikan berkaitan dengan pembelajaran tatap muka
yang sudah disampaikan oleh 4 menteri, dan Harapan Bangsa sendiri sudah memutuskan bahwa untuk semester kedua di tahun pembelajaran 2020-2021 nanti kita akan tetap melakukan pembelajaran melalui daring atau online. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk kesempatan kali ini saya memberikan kesempatan buat Bapak dan Ibu untuk bertanya begitu ya, berkaitan dengan paparan yang sudah saya sampaikan begitu. Atau ada yang sesuatu yang mungkin pengen dijelaskan kembali atau ditanyakan, silahkan saya memberikan waktunya pada saat ini. Iya, halo, selamat siang. Iya, maaf dari mana Bapak? Oke, saya Roni, Iya. wali murid dari Aldi Effendi. Saya setuju dengan apa yang sudah dipaparkan dan apa yang sudah menjadi keputusan dari ABJS mengenai pembelajaran yang tetap kita lakukan daring ya. Karena mengingat resikonya juga kondisi COVID ini di Balikpapan sendiri belum bisa dibilang stabil, bahkan suatu saat bisa berubah. Dan seperti penjelasan tadi juga ada kemungkinan si siswa mungkin tetap tinggal di rumah, tapi sekitarnya yang kurang bisa kita kontrol. Nah, berkenaan dengan itu akhirnya akan dilakukan tetap pembelajaran daring. Cuman ada satu yang ingin saya sampaikan, ya memang dengan pembelajaran daring tingkat stres dari anak-anak lebih tinggi. Karena memang itu yang saya pelajari dari Aldi sendiri, karena memang sosialisasinya terhadap teman-teman juga akhirnya berkurang, kegiatan di luar berkurang, menjadi tingkat stres yang harus lebih dikontrol lagi. Nah, beberapa saat yang lalu saya sempat berbincang dengan anak saya, apa sih yang membebani kamu gitu. Itu yang saya ingin korek dari mereka, dari dia. Salah satunya adalah tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah. Ya memang dengan daring akan polanya akan berbeda dengan kita di tatap muka. Tatap muka pada saat guru menjelaskan atau Mr. Mrs. ini menjelaskan, mungkin akan lebih mudah dicerna. Nah, tapi dengan daring ini agak sulit. Itu satu. Yang kedua, dengan tugas yang mereka merasa bahwa tugas saya menumpuk, gitu. Tugasnya itu, dan saya memang melihat sendiri dia harus mengerjakan tugas sampai jam 10, jam 11 malam. Yang saya nggak tahu apakah itu targetnya bersamaan atau mungkin ada target yang berbeda di belakang. Cuman karena antusiasme dia dan merasa tanggung jawab dengan tugas yang diberikan oleh sekolah, akhirnya dia berusaha mengejar. Nah, saya cuma melihat pagi dari jam 8 ya mereka mulai sampai sore. Setelah itu harus melakukan pembelajaran, melakukan mengerjakan tugasnya sampai sekarang jam 9, jam 10. Nah, saya merasa bahwa iya oke, ini memang salah satu kondisi yang memang harus kita hadapi bersama. Cuman mungkin ada cara untuk menyiasati supaya lebih efektif dan tidak membuat tingkat stresnya anak-anak ini bertambah gitu. Begitu. Ya, saya harapkan mungkin dari pihak sekolah mungkin ada kebijakan untuk mengevaluasi lagi tentang mungkin pemberian tugas atau materi yang disampaikan kepada siswa secara daring. Ada nggak metode yang mungkin bisa lebih simpel, lebih mudah untuk mereka pahami gitu. Sehingga proses belajar mengajar lewat daring pun akan tetap lebih tetap efektif gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih. Pak Roni, anaknya di kelas berapa ya Pak? Sekarang 2 itu kelas 11 ya? 11. Kelas 11 ya. Baik Bapak. Ya, sebenarnya guru-guru sendiri untuk memberikan tugas itu punya jadwal
jadwal supaya tidak bertabrakan ya Bapak. Nah tapi enggak apa-apa, ini jadi masukan untuk kami, kemudian evaluasi kembali. Jadi mereka memang sudah punya jadwal-jadwal sehingga tidak saling tabrakan di satu hari itu, jangan sampai ada 3 yang numpuk harus di hari itu, begitu kan ya. Tidak ada tugas yang besok harus dikumpulkan, begitu. Kecuali kalau misalnya mereka biasanya kesepakatan tuh Pak. Nah ini yang harus diiniin, biasanya gini Pak, jadi misalnya di 90 menit begitu ya, di 90 menit, guru mengajarkan, menjelaskan selama 20 menit di, online begini melalui Microsoft Teams, begitu. Selanjutnya mereka diberi kesempatan untuk mengerjakan tugasnya, yang harusnya dikasih waktu misalnya kan 90 menit ya Pak ya, 90 menit, 20, dikasih waktu 60 menit, berarti masih ada waktu 10 menit gitu kan ya Pak ya harusnya, gitu. Harus kerjakan di sekarang, dikumpulkan, hari itu juga, karena 60 menit ya Pak ya, kan waktunya 90 menit. Nah kadang-kadang tuh ada yang nawar Pak, nawar seperti ini, "Miss tolong dong," gitu ya, "nanti aja Miss nanggung nih, wah panjang banget idenya baru dapet," apa gimana gitu kan, "Tolong dong Miss pokoknya hari ini deh dikumpulkan, hari ini dikumpulkan," begitu. Nah akhirnya gurunya, "Oke hari ini dikumpulkan," begitu, sampai sore ya, maksudnya dikasih waktu sampai batasnya sore, gitu. Karena sebenarnya waktu yang harus diselesaikan tuh 60 menit, tapi mereka minta penambahan, jam, selesai, mengerjakannya itu lebih dari 60 menit, begitu. Nah gurunya baik hati memberikan itu, gitu kan. Nah akhirnya harus hari itu dikerjakan, nah biasanya terbentur dengan kegiatan yang lain. Nah itu kasus seperti itu pernah terjadi juga, begitu kan ya. Tapi nggak apa-apa, ini juga hari ini juga guru-guru hadir di tempat ini, mungkin bisa nanti jadikan evaluasi, saya terima kasih sekali Bapak untuk masukannya. Ini kan udah akhir dari semester ya Pak ya, biasanya setelah ini kami, dari hasil, hasil meeting hari ini maupun nanti hari Senin dan hari Selasa dilakukan pertemuan dengan orang tua, itu akan mengevaluasi pembelajaran di semester ke depan, begitu kan. Diharapkan kita juga bisa memberikan, sesuatu yang baru lagi nih ya, karena kan memang ini kondisinya khusus nih ya. Kondisinya khusus dan diharapkan nanti kita ini yang, men-trigger kita untuk, oh iya ya, apalagi nih ya mau diberikan ke anak untuk bisa lebih membuat mereka fresh begitu. Nah ini saya sendiri sudah punya planning Pak, begitu sebelum evaluasi ketemuan dengan Bapak dan, orang tua murid yang lain dan wali kelas di hari Senin Selasa, itu rencananya tahun depan kami para guru juga akan konsultasi dengan psikolog sekolah, begitu. Psikolog sekolah menceritakan gitu kan ya, menceritakan, respon-respon siswa begitu. Supaya kami benar-benar bisa menjawablah kebutuhan dari anak ya hari-hari ini. Yang saya memang aduh ini nggak gampang, buat orang tua nggak gampang, buat anak nggak gampang, buat guru juga menjadi tantangan tersendiri begitu ya. Jadi saya mohon sekali, orang tua juga bisa mengerti kondisi kami di sini, begitu ya. Tapi kami tetap perlu yang namanya komunikasi seperti ini, supaya kita tahu ya, sama-sama, oh ini nih ada masalah, begitu ya. Ini ada sesuatu yang kita harus pecahkan bersama, harus kita sepakati bersama bagaimana pemecahan masalahnya, begitu. Nah terima kasih sekali Bapak untuk masukannya, hari ini akan jadi, masukan-masukan buat kami, ya tadi yang seperti saya tetap utarakan bahwa memang tetap guru-guru memperhatikan sekali tugas-tugas supaya tidak terjadi penumpukan, tidak terjadi penumpukan tugas dan kuis juga begitu. Ya, baik. Terima Ya, kasih Pak Roni. terima kasih. Semoga apa yang menjadi program pendidikan dari HPJS tetap bisa berjalan dengan baik dan mencapai targetnya. Mungkin ada satu usulan dari saya, Baik. yang memungkinkan atau tidak, karena ini kan memang kondisinya kondisi yang sangat sulit ya buat kita semua, baik buat anak didik, buat, para tenaga pengajar maupun dengan orang tua sendiri. Yang kita cermati adalah memang psikologi dari para murid sebenarnya, jangan sampai karena kondisi seperti ini mereka akhirnya menjadi victim ya. Yang saya ingin tahu,
memungkinkan atau tidak dari pihak sekolah, event itu dari daring, ada challenge kepada anak didik yang dikomunikasikan secara khusus supaya lebih mengetahui psikologi dari anak didik gitu. Iya. Nah, mungkin dari pihak sekolah bisa memfasilitasi supaya lebih tahu apa sih yang menjadi kesulitan mereka. Apakah mereka mendapatkan kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya atau ada beban mental tersendiri dari mereka yang memang selama ini hanya mereka yang tahu. Nah, khawatirnya kalau itu menjadi permasalahan buat murid-murid, apa yang kita cita-citakan terhadap pencapaian untuk anak didik kita, saya khawatir itu tidak akan tercapai. Ya, mungkin faktor psikologi itu juga menjadi salah satu poin yang perlu di-highlight mungkin. Terima kasih. Iya. Betul, betul. Betul sekali. Nah, ada informasi lagi nih Pak, nggak apa-apa ini masukan buat kami, nanti kami juga nanti kan setelah mengumpulkan masukan-masukan dari orang tua pada hari ini dan minggu depan juga, begitu, nanti kami akan coba mengolahnya begitu ya Pak ya. Cuman memang di Sekolah Harapan Bangsa sendiri ada psikolog sekolah gitu ya, psikolog sekolah dan anak-anak juga bisa atau orang tua juga diperbolehkan itu gratis fasilitas sekolah yang sekolah berikan untuk konsultasi, begitu. Itu boleh, sangat boleh. Nah, caranya bagaimana sih kalau misalnya mau lakukan konsultasi dengan psikolog gitu, dengan Pak Rio? Beliau juga selain beliau dosen, begitu ya, dia juga psikolog terapis, begitu kan ya. Dia punya ada beberapa instrumen-instrumen kalau misalnya memang dia sarankan untuk digunakan, begitu, itu ada gitu. Nah, kalau misalnya memang Bapak Ibu ya berminat untuk konsultasi, itu biasanya Pak Rio ada di hari Rabu dan hari Kamis. Hari Rabu dan hari Kamis di jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi tidak hanya guru BK. Jadi di Harapan Bangsa ada guru BK gitu. Ada guru BK, tapi nanti nggak apa-apa Pak, kita coba fasilitasi lewat wali kelas dulu. Wali kelas nanti kalau misalnya memang, waduh kayaknya kalau wali kelasnya cewek nih Miss gitu kan, bisa nggak gitu kan ya, guru BK bisa deketin begitu ya. Kalau misalnya memang Bapak mau langsung untuk konsultasi dengan psikolognya langsung bisa hubungin administrasi Pak, begitu lewat WA administrasi. Miss, tolong bisa diaturkan saya ketemu dengan Bapak Rio atau psikolog sekolah, begitu. Kira-kira bisa kapan ya, begitu. Nanti diaturkan Pak. Nanti administrasi akan menginformasikan ke Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadwal untuk konsultasinya kapan. Begitu, itu bisa dilakukan, tapi nanti yang lain lagi, yang tadi seperti Bapak, bisa nggak kalau misalnya dipanggil? Sebenarnya ada beberapa, ini sampai kalau misalnya anak-anak ada yang bermasalah sekali, biasanya tugasnya sampai benar-benar bertumpuk tuh Pak, sampai wali kelasnya tuh, wah nelponin itu, anaknya diteleponin, orang tuanya diteleponin, yang mana sih Miss soalnya orang saya lihat sendiri tuh gitu ya, sampai seperti itu. Nah itu biasanya kalau sampai nggak terhandle, mereka ngerjainnya di sekolah. Tapi itu pun dengan persetujuan Bapak Ibu, begitu ya. Ada juga yang orang tuanya nggak setuju, gitu. Itu biasanya kami juga tetap pikirkan alternatif yang lain. Makanya saya tekankan kembali di sini, komunikasi itu penting sekali di masa pandemi ini. Nggak apa-apa, ditanyakan saja dengan wali kelas, atau mungkin kalau wali kelasnya ini kok belum balas-balas WA ya, disentil aja Bapak Ibu administrasinya, tolong dengan wali kelas ini gitu bisa diinformasikan kalau saya pengen berkomunikasi. Dengan saya pun bisa gitu kan ya. Dengan saya pun bisa ya lewat nanti administrasi. Begitu ya Bapak ya. Jadi untuk sementara itu, tapi kami tetap ada beberapa masukan yang Bapak tadi sudah utarakan, itu menjadi catatan kami untuk kami nanti sama-sama mengolahnya, ya evaluasi dari hasil evaluasi yang lain, begitu ya Pak ya. Baik, apakah sudah cukup Bapak? Oh iya, masih unmute ya Bu ya? Nggak kedengeran suaranya. Oke, cukup. Terima kasih Baik, penjelasannya. baik, terima kasih Pak Roni.
Iya, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan seputar dengan pembelajaran daring yang sudah dilakukan atau bahkan nanti yang ke depan akan kita lakukan, gitu yang di semester 2 ini. Iya, supaya anak-anak kita dapat yang terbaik ya Bapak Ibu ya. Begitu, kami juga sebenarnya konsentrasi gitu ya, sebenarnya aduh dengan kondisi yang seperti ini maunya juga enggak gitu, karena kami juga sebenarnya guru-guru juga, ya Miss, ngajar di depan kamera tuh aduh sesuatu yang lain lah ya, itu ya cukup melelahkan sih. Karena kan kalau misalnya anak-anak ada gitu ya, walaupun mereka kadang-kadang suka usil gitu, tapi ada sesuatu yang membikin suasana hati juga beda gitu ya, dengan celotehan-celotehan mereka, dengan guyonan mereka gitu kan ya. Tetap ada sesuatu yang lain sekali gitu. Nah, jadi ya memang ini masa yang memaksa kita untuk melakukan daring begitu ya. Tapi kita nggak perlu putus asa ya Bapak Ibu. Saya pikir kami juga mau tetap ngadapin lah tantangan COVID ini sampai benar-benar vaksin sudah ditemukan, obat sudah bisa mengatasi COVID-nya, begitu ya. Iya. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang mau bertanya seputar dengan rencana pembelajaran? Silakan Bapak Ibu. Ya, jadi minggu depan itu kita akan lakukan pembagian raport melalui daring juga ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu juga boleh berkonsultasi dengan guru-guru wali kelas yang ada. Dari situ juga kami tetap menampung evaluasi pembelajaran sebelumnya, begitu kan. Kalau Bapak-Bapak Ibu ada yang mau kasih masukan untuk pembelajaran selanjutnya, silahkan lewat wali kelas, begitu kan ya. Untuk jadwal-jadwalnya sudah ditentukan dari administrasi, begitu ya, yang belum dapat informasi mengenai jadwal konsultasi bisa informasikan ke administrasi, begitu, ke administrasi. Nah, jadi bisa melihat juga hasil perkembangan anak-anak kita selama 1 semester di semester pertama, begitu. Iya. Sambil ini aja, waduh ini kegiatannya kalau di sekolah, di rumah tolong dong Miss misalnya dikasih apa kek supaya dia mau kerjain rumah. Saya pikir pembelajaran di rumah juga baik ya, untuk membuat dia semakin terampil begitu ya, terampil untuk dia peduli dengan keluarga gitu ya, peduli dengan mungkin, kakak sama adiknya begitu. Mungkin seperti itu juga bisa kita lakukan ya lewat informasi-informasi yang Bapak Ibu kasih, itu akan memberikan kita masukan yang penting gitu ya untuk perkembangan anak kita, begitu. Saya juga tetap jadi kemarin itu anak-anak kita ini memang saking pengennya itu ya di kelas 12 sih terutama, saking pengennya ketemu begitu ya. Jadi mereka mau buat yearbook aja mereka udah buat tuh foto sesi bareng ngumpul. Tapi mereka ini lewat sekolah biar di ACC sama orang tua. Waduh. Jadi saya bilang, "Ntar dulu, ini kan kalian ada sama papa mama, ya papa mama lah yang harus kasih izin, bukan sekolah harus memaksakan kalian untuk foto sesi, untuk dengan judul yearbook, untuk yearbook graduation," begitu ya. Jadi saya bilang, "Enggak, tetap kembali ke orang tua kalian," begitu ya, karena memang kondisinya nih memang kita harus benar-benar waspada gitu kan ya. Baik. Ya, mungkin ada lagi Bapak Ibu? Iya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa raise hand di sebelah kanan, begitu, atau lewat chatting juga bisa. Ya, baik. Kalau sudah tidak ada, saya akan akhiri pertemuan kita dan jangan melewatkan kesempatan untuk bertemu dengan wali kelas, begitu ya Bapak Ibu. Saya sarankan untuk komunikasikan
apa nih yang anak-anak Bapak Ibu alamin di rumah supaya dapat masukan juga kaminya, begitu ya, supaya kami juga memberikan pembelajaran yang lebih menyenangkan ya, maksudnya menyenangkan anak-anak tuh jadi senang belajar, bukan ngerasa tertekan dengan belajar, begitu ya. Ada pembelajarannya menarik gitu kan ya, membuat pembelajaran sepanjang hayat buat mereka itu sangat bermanfaat pastinya. Nah, jadi saya sangat menyarankan Bapak Ibu mengikuti kesempatan menggunakan kesempatan yang diberikan minggu depan kepada Bapak Ibu untuk bertemu dengan wali kelas. Ya, bisa berkomunikasi mengenai pembelajaran yang sudah dilakukan maupun pembelajaran yang akan dilakukan mendatang. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, kalau begitu saya pikir terima kasih sekali untuk kesempatannya hari ini bisa hadir di pertemuan orang tua dan kepala sekolah berkaitan dengan pembelajaran tatap muka, bukan pembelajaran tatap muka ya, pembelajaran kegiatan belajar mengajar di semester 2 2020-2021. Terima kasih untuk partisipasinya. Salam sehat selalu. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Sore, Bu. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Ya. Thank you, Mi. Iya, terima kasih, Ibu. Terima kasih. Iya, Mama Austin. Sehat ya, Bu. Miss mau tanya, nanti itu di email juga kan rapotnya? Iya, betul Bu. Masih di email kok Bu. Kalau mau ambil hard copy-nya bisa, tetapi nanti di bulan Januari saja ya Bu, supaya tidak terjadi penumpukan. Soalnya TK, SD, SMP, SMA lagi ini gitu kan ya. Jadi nanti aja pas ini, tapi tetap kita kirimkan yang soft copy. Iya. Iya, soft copy tetap biar aman. Baik, baik. Terima kasih. Terima kasih.